meninggalkan diriku sendiri di sini. Berjuta kesalahan yang telah ku lakukan, namun kau tetap setia menungguku pulang. Kau yang maha baik, kau yang maha sempurna, takkan pernah ku menduakan cintamu. Denganmu aku tenang, tanpamu hatiku gelisah. Bersamamu jiwaku tentram, jauh darimu hidupku hampa. Kekasih terbaikku yang tak pernah pergi, meninggalkan diriku sendiri di sini. Kau yang maha baik, kau yang maha sempurna, takkan pernah ku menduakan cintamu. Denganmu aku tenang, tanpamu hatiku gelisah. Bersamamu jiwaku tentram, jauh darimu hidupku hampa. Denganmu aku tenang, tanpamu hatiku gelisah. Bersamamu jiwaku tentram, jauh darimu hidupku hampa. Jauh darimu hidupku hampa. Jauh darimu hidupku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan kita Medina di acara Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Alhamdulillah, lagi-lagi kita berada di kota Bandung, di mana kota ini adalah kota yang beraneka macam budaya, beraneka macam segala macam mungkin bisa kita dapatkan di sini. Dan kita nggak akan tahu apa yang mungkin kita dapat di tayangan kali ini. Yang jelas kita akan jalan, kita akan jumpai umat satu persatu, dan insya Allah kalau ada yang unik kita akan bahas insya Allah. Ikuti kita terus dan jangan kemana-mana. I thank you with every breath I take.
Ini kayaknya motor yang tadi mau nyerempet kita ya? Iya nih. Orangnya di mana ya? Apa ini musik? Ya udah kita cek dulu yuk, yuk, sambil kita sholat. Yang telah berlalu. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum engkau mulai melangkah. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kau mulai hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih? Dari mana? Ya, kita ini tadi ceritanya mau cari masjid. Di jalan menuju ke masjid. Hampir diserempet sama motor. Begitu nyampe masjid, motornya parkir di depan masjid. Taunya begitu masuk masjid, orangnya ada di sini. Itu motor saya kebetulan, Kang. Oh, benar ternyata. Ini yang nyerempet tadi. Ini buru-buru kayaknya. Siapa yang buru-buru ya? Iya, buru-buru. Mau ada jaga pengajian anak sini gitu. Kita juga kaget pas tadi masuk. Terus kita lihat ini orang pakai jaket kulit, terus celana jeans, jaket bikers, anak motor, tapi ngajar ngaji. Kan kita jadi terharu gitu kan? Bener kan? Sebelumnya nih, saya minta maaf nih kepada antum-antum pedagang yang ada di sini. Lalu tadi itu kita sudah maafin. Aduh, alhamdulillah. Jadi pas kamu diserempet tadi kita kata ya Allah maafkan orang itu. Aduh, amin. Alhamdulillah. Kita lebih soleh dari kita. Dari kita, subhanallah. Itu perbuatan mulia banget gitu. Tadinya kita mau saudara ya? Hampir saja. Hampir saudara. Terus akal ini sebenarnya gimana nih? Memang anak motor atau gimana nih, mau ngajar ngaji atau gimana nih? Nah, saya emang anak motor. Cuman saya juga di sini saya anak motor ya. Saya mengajar ngaji anak-anak lah di sini. Ngaji ya. Media dakwah. Anak yang ada di sini, yuk bareng-bareng ngaji. Subhanallah. Nah, setelah itu barangkali kita juga ada obrolan nih di tokonya dikit. Oh, dia di sana. Ngomong di sana. Nah, barangkali enaknya kita ngopi-ngopi di sana nih, ngobrol perkara iman ya. Sekalian ngopi di sana ya. Iya. Kita mau sholat isya nih sebentar lagi kan, kita wudhu dulu deh. Kita wudhu dulu, kita selesaikan dulu. nanti. Ini kita nyusul aja sama Kang ya. Ketemu di sana lah ya. Oke, Benar, sana betul, boleh, baik. boleh. Baik Kang ya. Siap, Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you push it up to the soil, I will shake your filthy hand. You may be dead to me, but that don't mean we can't be friends. Now it's time to get over this, long as it's clear you understand that I will never trust a single thing you say again, because the judge of you is someone I could never be. Is why you should thank the Lord that it is Him and it's not me. Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabar? Saya dari Sulaiman. Saya wabarakatuh. Kita duduk di mana nih? Mana aja. Nah, sini ya, silakan. Ini kan tadi saya di jalan ya, nemu lagi mau motoran, saya mau ngaji gitu ya, buru-buru. Terus karena saking buru-buru ada akang-akang ini, saya hampir nabrak dia gitu ya. Pelanggaran. Makanya yaudah deh, habis ngaji kita ngobrol, ketemu anak-anak peseder gitu ya di sini. Nah, oke deh kita ngobrol. Ya, anak-anak. Nah, itu sesuatu yang unik juga deh buat kita. Jadi banyak apa namanya? Pertanyaan dari kita ya. Nah, sebelumnya hampir buruk sangka Kang. Wah, karena kan lagi jalan tiba-tiba ngebut. Hampir diserempet ya. Dasar anak motor itu begitu. Padahal minta gantian. Minta ganti motor ya. Taunya kalau pertemukan di masjid mau lagi ngajar lagi. Ternyata apa namanya tidak bisa dibikin satu image anak motor ini pokoknya udah berandalan kacau. Ternyata ada kebaikan juga. Banyak kebaikan. Itu yang kita ngobrolin. Sejarahnya gimana nih Bang? Outsider ini gimana? Sejak kapan berdirinya terus? Kalau Outsider itu berdiri 98.
88 tahun 88. Iya, tahun 88. Seiring berjalan waktu karena biar kita pengen berkembang nih. Jadi ganti nama. Yang tadinya hanya satu jenis motor, ganti kita rubah namanya jadi modified motorcycle. Jadi boleh motor apa aja, apapun ya. Yang penting modifikasi. Nah, gitu. Terus apa tuh? Kan ada yang bilang tuh geng motor, nih klub motor. Iya. Bedanya apa? Apa mau teman-teman geng motor outsider terus dibilang geng motor sama orang? Geng motor. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar julukan tersebut? Kriminal, brutal, dan tak peduli pada aturan. Belakangan ini, banyak kasus kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor. Mulai dari perampokan, penjarahan, bahkan sampai penganiayaan. Lalu, apakah geng motor dapat disamakan dengan klub motor yang banyak beredar di masyarakat dengan tampilannya yang sangar? Kan ada yang bilang tuh geng motor, nih klub motor. Bedanya apa? Apa mau teman-teman geng motor outsider terus dibilang geng motor sama orang itu? Sebenarnya kalau geng motor sama klub motor itu jelas bedanya memang sangat jelas gitu kan. Kalau geng motor itu arahnya ke kriminal. Nah, negatif mereka. Ya, negatif arahnya. Kalau misalnya klub motor biasanya itu kumpulan satu hobi. Murni hobi ya, ini hobi. Ya, hanya hobi gitu. Jadi bisa kalau di klub motor kebanyakan kita bikin bakti sosial kayak gitulah. Ada bakti sosial ya? Ada. Kalau klub itu kan bahasa Inggris. Ya. Kalau bahasa Arabnya jamaah. Gimana? Dan sebetulnya Allah Ta'ala itu perintah kita berjamaah dan tidak boleh berpecah belah kan. Nah, jadi dan apalagi motor ini satu sarana untuk bersafar. Dan safar itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dulu para sahabat itu tidak suka jalan-jalan, Rasulullah tidak suka pergi berpergian, maka tidak mungkin dulu Islam tersebar kan. Ya. Jadi ini saya melihat, barusan saya berpikir, Masya Allah ini sebetulnya, apalagi arahnya sudah ada ngajinya, sudah ada fikir sosialnya, bakti sosial dan sebagainya. Ini satu wadah, satu sarana untuk syiar yang luar biasa. Kan dulu kan kendaraan Nabi kan onta. Onta, sekarang ada motor. Nah, dan ontanya Rasulullah SAW itu onta merah. Itu kendaraan termahal di zaman Nabi. Nah, jadi saya dengar dari satu ulama, kita punya kendaraan mewah dan mahal itu pun dianjurkan sebetulnya dalam Islam. Nah, jadi kan apalagi kita laki-laki kan kita bukan mau stay di rumah kan, kita harus dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Ada doanya. Jadi pas mau naik kendaraan itu pun diajarkan doanya oleh Rasulullah SAW. Apabila kita baca doa ini dijamin keselamatannya. Nah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada pertanyaan lain, Kang nih. Kan image-nya tuh ya yang namanya klub lah ya, atau geng atau klub ya, itu terserah orang sebut apa, yang penting kita kan klub kan. Nah, ada kan dianggapnya tuh orang tuh, wah ini pasti macam-macam kayak gini. Banyaknya kayak gitu. negatif. Banyak negatif ya. Nah, pasti ada nggak penolakan dari masyarakat atau keluarga kita lah. Ini kenapa nih si ayah atau anak saya jadi kayak gini, ada nggak? Jadi gini Kang, saya punya pengalaman juga nih. Ketika saya memasuki klub outsider ini, sempat ada penolakan dari orang tua kan. Ngapain kamu ngumpul-ngumpul gitu ya, nggak jelas, takutnya arah negatif gitu kan. Artinya saya pun ingin membuktikan bahwa saya ngumpul-ngumpul motor, tetap saya nggak akan terbawa oleh misalkan arus sana sini gitu ya, tetap punya konsisten, komitmen. Ibadah jalan. Misalkan pulang malam. Kamu kalau pulang nanti gimana? Nggak bisa sholat malam, ya malam orang tua ya, suka ngingetin gimana sholat malam kamu. Nah, saya buktiin deh, walaupun saya ngumpul sampai larut malam, saya usahakan harus tetap sholat itu. Jadi saya ingin buktiin ke orang tua bahwa
main motor jalan, tapi ibadah pun Nggak lupa. sama orang tua nggak lupa. Gitu. Pernah nggak bang? Ini kan banyak nih klub-klub motor lain juga, namanya beda-beda. Bahkan yang ekstrim, yang di luar negeri kan juga populer dan sebagainya, macam-macam namanya kita tahu. Pernah nggak klub outsider ini diserang ataupun dimusuhin, diajak ribut sama yang klub-klub lain apa gimana? Itu dulu kejadiannya sih pernah ngalamin. Pernah kita ngalamin sama geng motor gitu. Cuman adalah geng motor gitu, kita mungkin salah sasaran. Kenapa? Mereka tiba-tiba menyerang aja. Mereka pada bawa senjata tajam, kita tangan kosong semua, nggak bisa apa-apa. Banyak korban juga di kita tuh, banyak korban sampai ada yang itu lagi touring, lagi nongkrong. Oh, lagi nongkrong. Ya, lagi nongkrong. Cuman ya begitulah. Kebetulan kan saya korbannya juga. Alhamdulillah Allah masih sayang, masih kesempatan ya. Beri kesempatan saya hidup. Bisalah hidup sampai sekarang. Tapi saya tetap hobi, tetap ke motor juga gitu kan, masih tetap nggak lalu jadi ngedrop gitu, nggak kapok lah istilahnya. Saya dengar ini bahasa akang-akang ini bahasa orang yang udah kesiram hidayah. Udah benar. Berarti ada masa dinasti Ming. Ada jahiliyah 1, jahiliyah 2. Sebelum Cahaya ini pernah masuk di dunia yang gelap gulita juga, seperti kita. Kalau ada mungkin sedikit lah, mungkin biar teman-teman pemirsa di rumah juga bisa tahu. menjadi inspirasi. Dulu sebelum ada dakwah, maksudnya sebelum datangnya ustadz mungkin yang membuat suasana di klub motor ini, dulu kayak gimana sih? Maksudnya kenakalan dulu berjamaah. Motor itu dulu tuh kayak gimana sih? Berjamaah gimana gitu maksudnya? Kalau dulu karena saya gabung dengan klub motor, visi misi saya dulu pengen disebut sebagai biker sejati, sejati, touring kesana kesini gitu, pakai motor. Saya dulu sempat yang saya ingat itu ketika saya touring, saya sampai lupa waktu itu Idul Adha, salah ya, perayaan Idul Adha. Idul Adha saya masih di luar. Masih di luar kota maksudnya. Malam-malam sempat ditelepon, di mana ini lagi touring dulu karena kan ambisinya masih masih bikers. Nah kemudian gitulah pokoknya. Kemudian dari situ pelan-pelan tiba-tiba saya pengen berziarah. Dulu saya di Jawa Timur, pengen berziarah. Beberapa hari tinggal di sana, tuh ada sikap yang berbeda dari saya. Saya suka tiap ketemu teman dulu ya, teman alumni dulu ya, pesantren. Bro minta maaf, kenapa gitu? Nah setelah beberapa hari, kok gua minta maaf terus gitu ya? Gitu mau gimana gitu? Nah, di situ takut. Nah kebetulan pada musim itu lagi banyak kecelakaan kereta api. Nah saya kesana kan pakai kereta api. Ini apakah di kereta nanti pulang ada rasa itu ya takut gitu kan. Wah ini kayaknya akhirnya dari situ udah deh kita kembali lagi ini memotoran sebagai hobi, jangan terlalu tahu atur waktu gitu ya, mana waktunya kita sampai kembali gitu kan. Akhirnya dari situ deh ada menemukan yang ditata itu titik balik hidayahnya ya. Titik balik. Jadi intinya begitu. Pokoknya yang sekarang ulama sampaikan kan, gunakanlah waktumu untuk agama. Untuk agama itu maksudnya untuk kebaikan. Kalau tidak, waktu itu pun pasti akan habis. Tapi bukan untuk agama. Gunakanlah hartamu untuk agama. Kalau tidak, harta ini pun pasti akan habis. Tapi bukan untuk agama. Dan matilah kalian dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan mati juga. Tapi bukan dalam perkara agama. Nah, jadi sekarang tinggal pilih saja. Di dunia ini ada 2 jalan, di akhirat ada 2 tempat. Di dunia ada 2 jalan. Dan Allah Ta'ala beri kita kebebasan untuk memilih. Jalan yang pertama, jalannya nabi-nabi dan seluruh pengikutnya. Yang kedua, jalannya iblis la'natullah alaihi dan seluruh pengikutnya. Jalannya nabi-nabi itu adalah jalan yang mengajak kepada Allah.
mendatangi manusia, kan ya, seperti yang dilakukan bikers kan, datang kan, mengunjungi orang, mendatangi manusia, mengajak manusia kepada Allah, tidak minta upah. Oh, ini ajib nih, ini jalannya Nabi nih. Dan berjamaah dan semata-mata dilakukan karena kecintaan kepada manusia. Jadi Nabi itu berdakwah, Nabi itu bergerak itu karena cinta, karena kasih sayang. Beda sama iblis. Iblis juga begitu, datang kepada manusia, ajak manusia menurhakai Allah, ajak manusia maksiat, ajak manusia kepada neraka. Itu kerjanya iblis, Bang. Dan iblis pun tidak minta upah. Iblis itu tidak terkesan dicaci, dimaki, tetap aja dia ajak orang kepada kedurhakaan. Iblis mengajak manusia kepada kemaksiatan itu semata-mata karena kebenciannya kepada manusia. Nah, jadi di sini saya lihat ada mahabbah di dalam klub outsider ini, masya Allah saya lihat ada kasih sayang. Saya pertama jujur saya masuk tadi saya agak sedikit agak ketakutan. Ini preman-preman semua kayaknya nih kan. Dulu padahal juga pas preman sama ya. Padahal dulu kita gondrong juga, tapi sekarang jadi kenapa jadi takut begini? Apalagi pas masuk tadi ada berapa orang dulu nggak senyum. Kita tidak ngomong Ternyata Saryawan. Oke Bang, ngomong-ngomong nih kita udah datang ke sini tapi kita belum pernah lihat apa? Belum. Kayaknya banyak ruangan-ruangan yang lain nih. Unik-unik Boleh? Kalau mau lihat-lihat? Lihat nih. Ayo. Di tour guide dulu, di tour guide. Lihat dulu. Terima kasih ya para pemirsa Ngopi, penonton setia Ngopi, mau nemanin kita ngopi bareng abang-abang kita, yang ternyata masya Allah gitu loh, ternyata Kita dapat banyak ilmu juga ya. kita banyak belajar nih, belajar. Inspirasi baik. Yang pasti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat pemirsa-pemirsa nanti yang ada di rumah semua. Ya, bisa jadi pelajaran, jadi inspirasi. Dan apa-apa yang kita bicarakan tentang kebaikan atau agama ini mudah-mudahan mudah diamalkan oleh pemirsa semua yang ada di rumah. Dan Bisa membuat kita jadi lebih baik. dan agama kita ini mengajarkan untuk selalu melihat kebaikan. Betul. Nah, selalu melihat kebaikan orang di mana saja kita lihat, setiap orang itu pasti punya kebaikan. Iya. Bagaimana kalau kita ucapkan bareng-bareng? Jadi sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Ya. Dan segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Kita cari dagingnya. Nah, tulangnya dibuang, dipilat sama nasi. Jadi Jadi insya Allah mudah-mudahan episode-episode berikutnya kita Allah jumpa kali dengan orang-orang inspiring, guru-guru kita ya. Amin. Saya mudah belajar dari Akang. Mungkin kita akan lanjutkan lagi perjalanan ke tempat lain. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngopi lagi ya. Siap. Oke, baik pemirsa Ngopi semua yang di rumah, jangan lupa setiap hari Minggu jam 5.30 jangan lupa kasih tahu tetangganya, ibunya, orang tuanya, semua ahli keluarganya. Stay tune terus di Ngopi, Ngobrol Perkara Iman bareng kita semua Medina. Dan jangan lupa setiap hari katakan kepada diri kita sendiri, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.